Habib Ahmad Jinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan disampaikan oleh beberapa ulama kita, di antaranya Al-Habib Jailani Al-Habsyi yang datang dari Hautah, demikian juga Al-Habib Haidar Al-Attas yang datang dari Huraidah, beberapa nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk kita sekalian. Di awal penyampaian daripada yang mereka sampaikan, Al-Habib Jailani mengatakan bahwasanya kita berkumpul di sini berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khususnya kepada kita sekalian. Asa yaktubak fi man nadarhum ya'murullah kharabak mithl ma qad amarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Habib Ali Hashmi mengatakan, memandang kamu sebagaimana dahulu Allah taala memandang para aulianya, sehingga mereka menjadi para aulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki segala kekurangan kamu sebagaimana mereka para aulia diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majlis semacam ini, hati-hati yang berpenyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat semacam ini, penyakit-penyakit hati disembuhkan, dosa-dosa diampuni oleh Allah taala, keadaan diperbaiki, dan untuk tujuan itulah kita datang ke tempat ini. Orang-orang yang tawadhu di antara kita akan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tulus, sungguh-sungguh dan ikhlas, merekalah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar nasihat-nasihat yang barusan dibacakan, yang disampaikan oleh Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lihat, sekalipun mereka telah wafat dan mereka berada di alam barzakh mereka, tetapi nasihat mereka sampai saat ini menggema untuk kita sekalian. Nasihat mereka tetap sampai kepada kita sekalian. Inilah adalah bukti ketulusan mereka. Al-Habib Ali di dalam ucapannya, beliau mengatakan, saya duduk dengan para aulia, manusia-manusia yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengambil manfaat dengan meneladani mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Beliau katakan dan mengajak kita untuk kita pun meneladani mereka, para aulia, mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengingatkan bahwasanya mereka, para aulia, para salihin, leluhur kita, aslafun salihin, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam beramal, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam bertakwa dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Ali Habsyi pun, beliau tidak menggapai martabat yang tinggi semacam ini di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan kesungguhan, melainkan dengan upaya yang sangat luar biasa. Berkata beberapa dari mereka, Ali Habsyi hasal hadhil maqamat bil jid wal ijtihad. Ali Habsyi mendapatkan maqamat yang agung ini tiada lain karena kesungguhannya, karena ketulusannya, karena upaya yang dia lakukan, sehingga dia mendapatkan anugerah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam biografi daripada Al-Habib Ali Habsyi bagaimana kesungguhan beliau di bulan suci Ramadan. Beliau salat tarawih dengan membaca 10 juz dari Al-Qur'an. Belum lagi hatam-hatam Al-Qur'an yang beliau baca, yang beliau lakukan di bulan suci Ramadan yang begitu banyak. Inilah semangat beliau, inilah semangat mereka, para aulia, para salihin, kesungguhan mereka di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-himmah, semangat, adalah pintu untuk membuka taufik, adalah
jalan untuk membuka pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meraih ini semua dengan menimba ilmu dari ayah mereka, dari leluhur mereka, dari guru-guru mereka. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Mereka mewarisi ilmu ini dari orang-orang sebelum mereka sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bersungguh-sungguh, yang jujur di dalam mencari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau mengibaratkan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, bahwasanya anugerah ini seakan-akan disimpan di suatu kamar, dan orang-orang tua kita, leluhur kita, para aulia wassalihin, mereka telah menyiapkan kunci di pintu-pintu tersebut, tinggal kita membuka kunci tersebut. Beliau Habib Jalani bilang bahwasanya guru kami Al-Habib Ja'far bin Musa Al-Habsyi mengatakan, kalau itu di zamannya Al-Habib Muhammad bin Idrus, kunci-kunci diletakkan oleh salaf kita di depan pintu, tetapi kalau di zaman kita saat ini, pintunya sudah terbuka, tinggal kita masuk ke dalam ruangan itu dan mengambil keridhaan Allah, mengambil anugerah yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang tulus dan sungguh-sungguh di antara kita. Majelis yang semacam ini, majelis kaum salihin, adalah majelis yang dapat mensucikan diri kita dari segala penyakit yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk duduk dan berdampingan dengan orang-orang saleh, untuk bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan karena mereka menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi mulia karena mereka mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabul karimi kiramu, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahabat-sahabat orang mulia juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Imam Al-Jailani, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, beliau di akhir umurnya beliau pergi haji. Pada saat itu beliau di usia tua, dalam keadaan yang begitu berat, beliau tetap melaksanakan ibadah haji, sehingga beberapa murid beliau bertanya, wahai imam, di usia senja semacam ini, dalam kondisi fisik yang lemah, engkau tetap menjalankan ibadah haji padahal bukan perkara wajib. Maka beliau katakan, saya melaksanakan ibadah haji untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya, karena saya membawa amanat-amanat yang Allah titipkan kepada saya untuk saya tunaikan kepada orang-orang yang berhak itu. Dan di majalis semacam ini, majelis daripada Haul Al-Habib Ali Habsyi, amanat-amanat dari Allah, anugerah dan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang berhak di antara kita. Karena itu persiapkan diri kita untuk menyambut amanat anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhak di antara kita. Insyaallah setelah hari ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Setelah hari ini segala kekurangan kita diperbaiki oleh Allah. Setelah hari ini insyaallah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jujur di antara kita akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sungguh-sungguh di antara kita akan diberikan anugerah besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita sebagai orang itu, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sungguh-sungguh dan tulus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan di dalam nasihat Al-Habib Ali Al-Habsyi tentang sifat ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Habib Jalani juga tadi cerita, lihat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba Rahman, para aulia, di antara sifat mereka, mereka diganggu, mereka dicaci, mereka dimaki, akan tetapi ketika mereka menghadapi cacian dan gangguan, lihat bagaimana akhlak mereka, bagaimana keluhuran budi pekerti mereka yang mereka dapati dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan tentang guru beliau, Syekh Masyayikhna, yaitu Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Tatkala beliau di Baydha, diganggu, di penjara, saat beliau diganggu di penjara, beberapa ulama dan sahabat atau guru-guru beliau berkata, saya senang ketika Muhammad Al-Haddar di penjara saat ini. Kenapa? Saat beliau di penjara, saya tahu betul bahwasanya beliau berada di jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ibadur rahman pasti diganggu, pasti dicaci, akan tetapi sifat mereka ketika mendapatkan cacian, mereka tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari yang mulia ini adalah malam anugerah Allah Subhanahu wa taala, malam karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang di antara kita datang ke tempat ini dengan harapan
harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang duduk di dalam maupun yang duduk di luar. Kita lihat berapa banyak orang yang duduk di jalanan berhari-hari, tiada lain niat mereka hanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu anugerah Allah, karunia Allah? Siapa yang mengetahui ini semua? Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah tidak ada seorang pun dari mereka, dari kita dan mereka yang datang di tempat ini melainkan segala doa-doa dan harapannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kecewa insyaallah, tidak ada yang rugi di antara kita, semua pulang dengan membawa harapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al Habib Haidar di dalam penyampaiannya beliau menyampaikan syukur beliau kepada Allah bahwasanya malam hari ini adalah malam keridhaan Allah, malam digabulnya segala doa dan harapan kita dari Allah Subhanahu wa taala, malam di mana semua dari kita diberikan anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat mereka para aulia wassalihin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, saya berjumpa dengan guru kami yaitu Al Habib Ali bin Muhammad Al-Attas di Huraidah. Beliau menyampaikan kepada kami tentang wasiat yang diwasiatkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Attas kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada 3 wasiat. Yang pertama, Habib Abu Bakar bilang kepada Habib Ali Habsyi, wahai Ali, hendaknya kamu ketika ingin melakukan suatu perkara, sebelum kamu lakukan, pikirkan dan renungkan niat dan tujuanmu ketika melakukan perkara yang akan kamu lakukan. Itu wasiat yang pertama. Yang kedua adalah antahfadzus sir, hendaknya kamu menjaga hubungan erat kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kamu melaksanakan sholat witir dengan beberapa bacaan ayat-ayat Al-Quran yang tadi dijelaskan oleh Al-Habib Haidar. Kemudian yang keempat adalah nanti di akhir umur. Kemudian di akhir umur dari Habib Abu Bakar beliau menyampaikan wasiat yang keempat, yaitu alaika bil ubudiyah al mahdhah, hendaknya kamu menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Haidar bertanya kepada guru kami, yaitu guru beliau, guru kami Al Habib Ali bin Muhammad Al-Attas, ya Habib, apa yang dimaksud dengan nasihat atau wasiat dari Habib Abu Bakar kepada Habib Ali yang mengatakan antahfadzus sir? Apa yang dimaksud hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Habib Ali menjelaskan bahwasanya hendaknya kamu memiliki waktu khusus kamu berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bermunajat, kamu menghamba kepada Allah, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang khusus hanya kamu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk bermunajat dengan Allah adalah di akhir malam. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri mengatakan bahwasanya penuntut ilmu kalau tidak bangun malam di akhir malam tahajud bukanlah penuntut ilmu, kata beliau. Dan inilah yang disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, wasiatnya kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan nasihat semacam ini hendaknya kita jalankan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pulang dari tempat yang mulia ini segala doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan kita pulang dari tempat ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad, malaikat mengatakan kepada kita, anqumu maghfuran lakum, bangunlah kalian dalam keadaan dosa-dosa diampuni dan dosa-dosa kalian diubah menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa saya terjemahkan dari apa yang mereka sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.